Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wainisi, NIM 06011282227055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi suatu kegiatan dalam waktu tertentu. Pembelajaran adalah mempersembahkan atau mendorong kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar dengan memberikan rangsangan atau bimbingan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok untuk digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Killen bahwa guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Oleh karena itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala guru dan siswa haruslah berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting, sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. 2. Aktivitas. Belajar mengingat jumlah fakta atau informasi. Belajar adalah memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh sikap siswa yang pura-pura aktif, padahal sebenarnya tidak. 3. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Dikatakan guru yang profesional manakala ia tujuan menangani 50 siswa semuanya berhasil mencapai, dan sebaliknya. Dikatakan guru yang tidak baik atau tidak berhasil manakala ia menangani 50 orang siswa dan 49 siswa tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran.
Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah siswa, sebaiknya standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas proses pembelajaran. 4. Integrasi. Mengajar harus dilihat sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajarkan bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mencakup pengembangan aspek efektif dan aspek psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi, contohnya, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi tak terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa agar mereka hanya dapat berkembang secara keseluruhan. Misalkan mendorong agar siswa dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa agar berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide orisinil, mendorong siswa untuk jujur, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu fungsi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki fungsi dalam pembelajaran diantaranya sebagai bahan informasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dengan menyiapkan bahan pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih sistematis, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapatkan pun lebih luas. Implementasi strategi pembelajaran. Implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan, atau wujud teori tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan. Implementasi strategi pembelajaran jenjang SD. Belajar sambil bermain. Anak usia SD masih senang bermain. Orang tua dapat memanfaatkan hal ini untuk mengajak anak bermain diselipi materi pelajaran. Anak akan gembira dan tanpa disadarinya, ia juga belajar. Mind mapping, bahan pembelajaran yang terlalu banyak dapat membuat anak kesulitan memahami materi. Orang tua dapat membantu anak dengan membuat mind mapping. Dengan cara ini anak akan belajar memetakan apa yang mereka pelajari dan akan lebih mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat. Belajar dengan teratur. Cara ini dapat diawali dengan cara membiasakan anak untuk membaca buku. Membaca buku tertentu setiap hari dengan waktu yang sama. Cara ini dapat membantu anak untuk mencicil bahan ujian agar tidak belajar sekaligus banyak menjelang ujian yang pasti akan melelahkan bagi anak.
Implementasi strategi pembelajaran jenjang SMP. Metode ceramah, maksudnya metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode tanya jawab, guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendirinya. Implementasi strategi pembelajaran jenjang SMA. Metode discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Metode belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Contoh, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Metode melakukan atau kontekstual. Guru menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna yang mendalam dan dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Metode kooperatif. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Metode kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya melalui dialog elektronik teknologi untuk menangani dan memonitor interaksi di mana masing-masing pihak memegang kendali dirinya. Metode diskusi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, see you.